Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukurkah saudara kalau saudara mempunyai tanggung jawab dalam hidup ini? Ada orang merasa resah dengan tanggung jawabnya. Tapi sadarkah saudara bahwa tanggung jawab adalah ekspresi bahwa saudara diberikan kemerdekaan untuk mengambil pilihan-pilihan saudara sendiri. Namun dengan itu kita punya konsekuensi. Kita harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita satu hari kelak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu jadilah orang bijaksana di dalam hidup ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tanggung jawab itu adalah kata yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanggung jawab itu berarti bahwa saudara di dalam kehendakmu kamu mengambil keputusan. Namun bukan berarti engkau dan saya mengambil keputusan di dalam ruang hampa. Maksudnya adalah tanpa faktor-faktor yang mempengaruhi kita, kita mengambil keputusan. Namun bagaimanapun faktor-faktor itu mempengaruhi kita, pada akhirnya yang mengambil keputusan adalah kita. Dan kita tidak bisa mempersalahkan orang lain untuk semua keputusan yang kita ambil. Karena kalau kita tidak mau, faktor-faktor itu pun tidak menjadi keputusan. Ketika kita mengambil keputusan, kita banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Saudara, manusia selalu berpikir saya punya kemerdekaan untuk memilih. Memilih pekerjaan, memilih jodoh, memilih sekolah, dan banyak hal yang lain. Lalu bagaimana dengan ibadah kepada Tuhan? Saudara, seringkali orang berpikir, saya bisa memilih bagaimana saya beribadah kepada Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Katakan kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah daripada anak-anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Dan memang
Anak-anak Adam dan Hawa bukan hanya Kain dan Habel. Adam dan Hawa mempunyai banyak anak-anak. Dan Kain dan Habel adalah dua dari seluruh anak-anak yang dimiliki oleh Adam dan Hawa. Saudara, dari kisah ini kita bisa menyaksikan ini adalah pembunuhan oleh manusia kepada manusia lain yang pertama kali. Dan itu, saudara-saudara, terjadi karena ada rasa marah di dalam hati Kain. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita bisa dapatkan dari bagian ini? Saudara, yang pertama-tama, ibadah yang berkenan kepada Allah haruslah ibadah yang berdasarkan iman kepada penyataan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di awal kitab Kejadian, keturunan Adam dan Hawa, Alkitab langsung menceritakan kisah tentang ibadah, yaitu ibadah Kain dan Habel. Dan saudara, dari kisah ibadah Kain dan Habel, maka kita menemukan ada dua macam ibadah yang dinyatakan Tuhan dalam firman-Nya. Yang pertama, ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, ibadah yang memperkenankan Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa tidak semua ibadah yang kita sebut kepada Tuhan adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ada ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan itu hanya kelihatannya ibadah, namun sesungguhnya dia bukan ibadah. Saudara-saudara, ibadah Kain tidak berkenan kepada Tuhan. Ibadah Habel itu berkenan kepada Tuhan. Saudara, mengapa ibadah Kain tidak berkenan, ibadah Habel itu berkenan? Saudara, kitab suci memberikan penjelasan mengenai ibadah daripada Habel. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 4 dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan korban kepada Allah, korban yang lebih baik daripada korban Kain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masalah korban yang diberikan kepada Tuhan sangat dipengaruhi oleh iman. Sehingga iman itu menyatakan apa yang dia korbankan. Saudara, ketika berbicara iman, maka iman itu harus melandaskan dirinya kepada firman Tuhan atau penyataan Tuhan. Saudara, yang disebut dengan iman bukan iman kepada sesuatu yang tidak jelas. Tapi iman itu adalah iman kepada Tuhan, yaitu iman kepada firman-Nya. Saudara, ketika Habel beriman kepada Tuhan, beriman kepada firman-Nya, dia tahu sebagaimana Adam dan Hawa menutupi dosanya dengan cara Allah mengorbankan hewan dan memakai kulit itu dan mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Demikianlah Habel membawa ternak sulungnya untuk menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Bagaimana dengan Kain? Kain mempersembahkan hasil daripada kebunnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu Kain tidak beriman kepada Tuhan. Kain mempunyai hati yang jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang dinyatakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mengapa Yesus Kristus harus menumpahkan darah untuk kita? Supaya kita boleh beribadah kepada Tuhan tanpa takut. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Dia. Saudara, tanpa darah Yesus, ibadah kita tidak bisa memperkenankan Tuhan. Saudara-saudara, pada perjanjian lama, untuk beribadah harus ada korban hewan. Dan korban hewan itu harus ditentukan oleh Tuhan bagaimana rupanya. Saudara, itu adalah gambaran daripada kenyataan sesungguhnya. Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Saudara, oleh karena itu ketika kita sebagai orang percaya beribadah kepada Tuhan, saudara, kita dengan rasa syukur, kita bukan mencari supaya kita dibenarkan Tuhan dengan ibadah.
Kita bukan sedang mencari dengan ibadah kita diselamatkan Tuhan, tetapi kita beribadah karena kita sudah dibenarkan Tuhan. Kita beribadah karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Dan ibadah di dalam nama Yesus itu memperkenankan Dia. Sudahkah saudara bersuka cita dalam ibadah? Dan sungguh-sungguh dalam ibadah dalam hidup kita? Yang kedua, saudara, ibadah adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Kain, kita melihat seperti dia beribadah. Namun kita baru tahu ketika Tuhan tidak berkenan atas korbannya. Kain menjadi marah. Saudara, ekspresi apakah kemarahan Kain ini? Ini ekspresi dia mempunyai harga diri. Dia punya kesombongan, dia punya pride. Dia tidak merendahkan diri kepada penyataan Tuhan. Dia merasa apa yang dia mau kerjakan, dia kerjakan. Dia merasa diri benar. Maka ketika Tuhan tidak berkenan, dia menjadi marah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang beribadah, maka kenyataan orang itu mudah untuk diajar oleh Tuhan. Dia begitu cepat bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Dia tidak membenarkan diri. Dia tahu dia orang berdosa. Oleh karena itu ketika Tuhan berkenan atas ibadahnya, dia tidak menyombongkan diri. Tapi dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ibadah, ekspresi yang sesungguhnya adalah merendahkan di hadapan Tuhan. Bukan sedang membenarkan diri, tapi merendahkan diri. Saudara, sudahkah saudara menjadi orang-orang yang mudah diajar oleh Tuhan? Mudah taat kepada Tuhan. Mudah mau melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, di situ sebenarnya hati yang beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, panggilan Tuhan kepada kita adalah panggilan kasih. Agar kita belajar introspeksi diri kita, sehingga kita terhindar dari kesalahan. Bahkan memberikan kemajuan kepada kita. Saudara, bagaimana respon saudara ketika Tuhan menegur saudara? Memberitahukan kepada kita segala kelemahan kita, bahkan dosa kita. Saudara, apakah kita langsung menyalahkan situasi dan kondisi? Menyalahkan orang tua kita, menyalahkan teman kita, menyalahkan gereja kita, menyalahkan orang lain? Ataukah kita cepat berkata, Tuhan, saya belajar. Saya introspeksi diri saya. Saudara, Kain, dia tidak belajar introspeksi dirinya. Ketika Tuhan menyatakan, ibadahmu tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, introspeksi dimulai dari Allah menyatakan itu kepada kita. Dan kita belajar introspeksi. Dan kita bertobat. Dan kita masuk dalam hidup yang baru. Saudara, itulah rahasia bagaimana hidup kita mengalami kemajuan demi kemajuan. Karena kita rela diintervensi oleh Tuhan. Dengan cara kita tunduk, kita belajar introspeksi. Dan kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudara, saya percaya saudara ingin mempunyai kemajuan. Mari mulai langkah awal yang sederhana. Belajar dari Tuhan. Kita introspeksi diri kita. Menerima apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dan kita hidup di dalamnya. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Yang memberitahukan kepada kami bahwa bagaimana kami harus hidup. Bagaimana kami harus beribadah kepada Tuhan. Seringkali kami berpikir, kami punya kebebasan, bisa memilih pekerjaan, memilih teman hidup, dan memilih yang lain. Sehingga kami berpikir bahwa ibadah pun pilihan kami. Namun sesungguhnya Tuhan, ibadah sudah di dalam penataan, di dalam kitab suci. Bagaimana kami bisa beribadah kepada Engkau. Dan terima kasih kepada Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus, kami boleh beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami ibadah dengan rendah hati. Karena dengan demikian kami baru diubah, dibentuk, dan mendapat berkat di dalam semuanya itu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu menetap dalam hidup kami dan berbuah yang lebat memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.